Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian dimanapun menyimak Dongeng Aki ini, wabil khusus kepada anak cucu Aki. Alhamdulillah, kita lanjutkan sekarang tentang bagaimana KIE keluarga berkualitas. Sebetulnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara kita kampanye keluarga sejahtera dengan keluarga berkualitas. Cuman kalau ditanya kita harus punya indikator. Jangan sampai kita ngomong keluarga berkualitas tapi tidak ngerti pokoknya saja atau tidak mengerti definisinya saja. Begitu. Kesananya mah akan berkaitan. Terutama dari ciri-ciri yang 9 itu 1 dengan 2, 2 dengan 3 sampai ke 9 itu ada kaitannya. Nah sekarang ciri keluarga berkualitas itu sehat. Jadi kita tahu bahwa dia itu akan menjadi keluarga berkualitas apabila dia sehat. Aki akan memberikan panduan-panduan saja. Yang pertama, sehat menurut WHO adalah seseorang dalam kondisi normal. Jadi seseorang dalam kondisi normal baik jasmani, rohani, dan ekonomi. Itu yang disebut sehat. Luas ya, luas. Jadi bukan sehat hanya sekadar jasmani saja. Begitu ya. Jadi dalam keadaan normal. Normal itu gimana, Be? Rata-rata. Normal itu tidak sakit, ya, tidak berlebihan. Misalnya kalau disebut rata-rata normal tingginya orang Indonesia 1 meter 60, 1 meter 70, maka yang 2 meter itu dianggap tidak normal. Atau yang hanya 50 cm itu tidak normal, itu ukuran normal. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalau kita bagaimana ciri orang yang normal itu, terutama yang sakit. Sehat bukan berarti tidak sakit. Tapi kalau dia sakit tidak terus-menerus dan dia bisa mengatasi untuk mengobatinya. Baik dengan cara-cara pribadi atau dengan cara medis dan kita punya untuk membayarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi disebut sehat itu ada sehat untuk tabungannya, ada sehat jasmaninya, ada sehat pikirannya, terutama hatinya. Ya, yang sangat kita pikirkan selalu sehat. Dulu ada beberapa indikator. Misalnya yang pertama 3 bulan terakhir tidak sakit. Itu indikator sehat. Ya, indikator sehat. Terus yang kedua ada juga yang rumahnya lantai dari tanah. Itu tidak sehat. Kenapa? Karena kalau lantai dari tanah itu ada 2. Kalau anak sudah becek-becekan masuk ke rumah, kemudian lantainya tanah, itu tidak dimarahi. Tapi kalau lantainya keramik, itu langsung dimarahi. Berarti pendidikan kesehatan di situ yang ada. Yang kedua adalah anak yang di lantainya keramik, itu dia belajar sampai gogoleran, sampai tidur-tiduran begitu, tidak dilarang. Tapi kalau di lantainya yang tanah, itu kan sangat dilarang. Itu termasuk begini. Jadi yang ke-1 dengan yang kedua ini semuanya berkaitan. Karena makanya disebut sehat itu dia kedua. Karena harus didorong oleh yang ke-1. Yang ke-1 itu adalah sejahtera. Orang bisa sehat kalau sejahtera dulu. Karena orang sehat dulu atau bisa sejahtera itu sebetulnya antara ayam dengan telur gitu ya. Cuman di rumusan ini mungkin para psikolog juga tidak ikut ya. Dia menunda dulu sejahtera dulu ya. Udagan lahirnya dulu, baru dari sejahtera itu dia bisa menjadi sehat.
sama saja ya. Sehat dulu cari duit jadi sejahtera, sama saja. Hanya kalau dari sejahtera itu karena ini akan luas, bakal dia punya rezekinya untuk menuju ke arah kesehatan ya. Sehat lahir, sehat batin, dan sehat ekonomi. Banyaklah. Jadi sekarang ini misalnya BKKBN sudah menyebut lagi sekarang 2 anak lebih sehat. Oh itu. Dan fokus kepada stunting. Itu juga kampanye kesehatan ya. Walaupun ya tentu saja orang-orang berpikir itu sehat itu kan tidak harus disebut begitu katanya. Dari dulu juga kita itu kampanye kesehatan. Ya tapi ini lebih fokus. Tidak apa-apa kalau kita masih tetap arah ke kependudukan 2 anak lebih sehat menuju 2 anak cukup. Atau 2 anak cukup menuju 2 anak lebih sehat. Bisa saja. Karena selalu semboyan-semboyan itu selalu dimainkan gitu. Selalu ya. Dulu waktu nyebut KB saja keluarga berencana disebut keluarga berencenul. Itu kan namanya juga KIE. Hati-hati. Anak saya hanya 2 itu di gang kan kita pasang begitu. Nah dia kan dengan anak 2 itu cemas. Padahal anak 10 juga tetap aja cemas kan begitu. Nah inilah yang disebut KIE ya. KIE itu selalu diomongin gitu. 2 anak lebih baik gitu. Naik 3 anak baik sekali. 3 anak baik dan 4 anak baik sekali. Aduh, ampun itu namanya KIE. Tapi kita justru dengan begitu dipolemikan gitulah KIE itu adalah semakin menaik ya daripada sepi. Kalau sepi itu ya itulah kita akan menurun. Nah ini kampanye kesehatan sekarang dengan stunting ya, dengan tambahan lagi 1000 hari HPK itu adalah cara-cara untuk menjaga kesehatan. Cara-cara tradisional dengan herbal itu juga kesehatan. Karena kesehatan adalah orang mengatakan dulu ya. Kesehatan bukan segalanya. Tapi segalanya tanpa kesehatan tidak berarti apa-apa. Nyariku gitu nama ya. Coba kita punya makanan yang begitu banyak di rumah, satu saja sakit gigi, nggak akan terasa enak gitu. Gara-gara sakit gigi saja, apalagi sakit-sakit yang lain. Oleh karena itu orang menyebut kesehatan bukan segalanya, tapi segalanya tanpa kesehatan tidak ada makna hidup ini. Begitu. Nah, silahkanlah kalian berkreasi di dalam kesehatan ini. Karena kita itu dibagikan ada kesehatan reproduksi remaja, kesehatan lansia, kesehatan pasangan usia subur, kesehatan punya anak, kesehatan menjaga anak, dan lain sebagainya. Itu silahkan. Dan nanti kita ajak mereka dengan program-program pemerintah atau dengan program-program pribadi untuk supaya menjaga keluarga berkualitas dari aspek kesehatan. Itu saja dari Aki tentang kesehatan. Tidak akan Aki banyak berbicara karena kalian lebih pintar. Hanya ini ada yang minta dirinci. Toh nanti juga KIE-nya tidak. Oh ciri yang kedua kesehatan, tidak begitu. Kadang-kadang semua 9 aspek ini dijadikan satu. Tapi mungkin ada yang bertanya tentang aspek sejahtera, aspek sehat. Terutama harus dipinterkan hal ini kepada para pengelola, para kader kita. Jangan sampai dia keluarga berkualitas. Itu rata-rata Aki temukan. Karena kita tidak mengajarkan secara teknis. Nah yang dimaksud dengan itu apa, indikatornya ini dan lain sebagainya. Mereka kadang-kadang mendata dengan format kita. Tapi tidak paham apa yang dia data. Ya, dulu kan ada yang 91 kolom. Jadi hubungan yang ini dengan yang ini. Makanya Aki dulu pernah di pendataan itu dijelaskan oleh data itu pada saat pencanangan di Tangerang ya. Karena Aki agak disindir, agak diejek oleh Pak Sekda, Pak Tamrin waktu itu. Mau dibelikan batik, mana pos KBT? Ditanya ke camat, arah pale camat di mana pos KBT? Di mana subte begitu. Begitu dicurug ada satu pencanangan datang, Pak Tamani juga datang waktu itu. Kepala BKKBN akan menjelaskan tentang ekspos pendataan.
lalu Aki angkat bicara. Saya tidak akan mengekspos, yang akan mengekspos adalah inilah kadar-kadar saya waktu itu. Wah, pakai galabag ya. Pak Nusrin ya, Pak Nusrin P2P-nya itu bagus sekali ya. Nanti kita cerita tentang itu. Jadi yang penting bahwa kesehatan itu adalah keadaan normal seseorang, baik jasmani, rohani maupun ekonomi. Mudah-mudahan bangsa Indonesia mencapai itu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.